di sini. Karena ini terkait dengan ya sedikit tips trik lah biar kita rada terbiasa dengan ini, dengan TOEFL. Oke. Oke, saya share screen ya. Nah, sebenarnya teman-teman, saya yakin kalian sudah familiar ya dengan TOEFL. Saya yakin banget itu. Kalian familiar dengan TOEFL, tetapi ya ini untuk memperkuat aja, biar nanti pas ujian ya masih better lah. Atau at least mengingat-ingat yang mungkin takutnya udah lupa. Oke, di sini ya, ini saya ambil dari Genius sebenarnya. Nah ini teman-teman, ini memang selalu disarankan ya untuk yang kemarin. Ini untuk kalimat terakhir ya. Jadi untuk yang show dialog, untuk show dialog selalu meminta kalimat terakhirnya, selalu kayak gitu. Nah, contohnya misalkan seperti ini ya, Billy really made a big mistake this time. Okay, yes, he forgot to turn in his research paper. Okay, dia lupa untuk menyerahkan karya ilmiahnya. Nah, jawabannya di sini kira-kira yang mana? Nah, ini enaknya ya, teman-teman. Enaknya kalau yang saya kemarin sarankan itu ada bahasa Indonesianya juga. Jadi kalau kalian itu Genius TOEFL nih kayaknya. Oke. Kalian nanti bisa langsung tahu artinya lah kalau misalkan ini. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, teman-teman, jawabannya pasti D ya, he didn't remember. Nah, sama kayak kemarin, forgot sinonimnya adalah didn't remember. Nah, ini yang penting. Strateginya, ingatlah bahwa baris akhir dari dialog kemungkinan berisi jawaban dari pertanyaannya. Oke. Dengarkan baris pertama dari dialog, tetap dengarkan jika Anda memahaminya. Jika tidak, jangan khawatir karena kemungkinan tidak berisi jawabannya. Selalu fokus pada baris terakhir dialog. Ingat, kembali pada yang diucapkan untuk menemukan jawabannya. Nah, ini untuk yang show dialog, teman-teman. Ini untuk yang short dialog ya, saya tekankan untuk yang kalimat pendek. Kenapa? Karena kalau yang long dialog tidak berlaku seperti ini. Kalau long dialog harus semuanya harus bisa dipahami gitu kan. Tidak hanya kelas lainnya. Yang kedua adalah choose answer with synonym. Ya, pilihlah jawaban dengan sinonim atau persamaan kata. Nah, ini juga penting, teman-teman. Kita perlu untuk memilih sinonim seperti yang tadi ya, kayak tadi sebenarnya. Baris terakhir, sinonim juga ya. Contohnya di sini misalkan, why is Barbara feeling so happy? He just started working in a real estate agency. Oke. Apa yang orang laki-laki atau pria itu katakan mengenai Barbara? Oke, kita lihat di sini. Mana kok hilang? Oke, nah ini ya. Jawabannya adalah yang B ya, she began a new job. Nah, dia memulai pekerjaan baru. Nah, again suaranya teman-teman kalau di kalau yang di short dialogue itu biasanya voice-nya memang berbeda. Nah, ini ya strateginya. Ini yang penting strateginya. Saat menyimak baris terakhir dari dialog, fokuslah pada kalimat pada kata kunci atau keywords di baris tersebut. Nah, tadi keywordnya adalah kalau kita lihat di sini. Keywordnya di sini adalah started working. Ya, started working in a real estate agency. Nah, memulai bekerja berarti pekerjaan baru, teman-teman. Jadi started working itu adalah kata kuncinya atau keywords-nya. Sehingga karena di situ started, maka she began a new job. Oke ya. Selanjutnya, jika melihat ada sinonim untuk kata kunci tersebut dalam pilihan jawaban, dipastikan merupakan jawabannya. Oke, maka sinonimnya itu biasanya juga merupakan jawabannya. Oke, selanjutnya, kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya kita ke next strategi. Nah, kunci rahasia ketiganya adalah avoid similar sounds, hindari bunyi kata yang sama. Nah, ini jadi kalau misalkan kita ngeblank ya, in case ya kita apes misalkan, apa ya yang nggak sempat benar-benar dengar gitu, ya paling tidak kita hindari kata-kata yang suaranya yang sama gitu. Jadi kan kadang ada suaranya yang mirip-mirip kayak misalkan contoh ya di sini. Nah, di sini ya contohnya adalah contoh di sini ya. Di sini ada kata
Why couldn't Mark come with us? Kenapa si Mark tidak datang bersama kita? He was searching for a new apartment. Ada searching a new apartment ya. Dia sedang mencari apartemen baru. Oke. Apa yang dikatakan wanita itu mengenai Mark? He was in the apartment office. He was looking for a place to live. Oke. Nah, ini ada department, office, ada kayak men apartment ya. Kayaknya bisa kemungkinan besar bukan ya. Karena kita menghindari suara yang mirip. Oke, kalau kita lihat di sini. Oke, jawabannya yang mana? Yang B ya. He was looking for a place to live. Dia sedang mencari tempat untuk tinggali atau tempat tinggal baru. Oke. Kalau he was working. Oke. Tadi working on his research project juga enggak. He found perch and parchment ya, ada apartment, department ya. Oke. Jadi di sini teman-teman ya, jadi strateginya adalah hindari bunyi kata yang sama. Ini adalah sebenarnya ini tips trik yang rada konyol, udah dipakai terakhir lah. Kalau kita udah nggak nangkep sama sekali, kita bisa pakai tips trik ini. Identifikasi kata kunci pada baris terakhir dialog. Oke. Identifikasi kata-kata pada pilihan jawaban yang memiliki persamaan bunyi. Oke. Nah ini tips trik yang mungkin cukup bisa untuk bisa membantu ya. Ini kita fokus juga ke yang kemarin, yang short dialog. Kenapa? Karena ini adalah kesempatan terbesar teman-teman. Jadi kita kalau kita di strategi ya, untuk strategi melakukan sesuatu, paling benar ya, banyak yang nyarankan adalah fokus ke peluangnya potensi terbesarnya dulu. Nah, next time ya kita ditambah dengan yang lain. Nah, harapannya nanti yang short dialog itu semuanya benar. Oke. Selanjutnya adalah draw conclusion about who, what, and where. Nah, ini jadi kita mencoba menyimpulkan siapa, apa, dan di mana kira-kira kejadiannya itu. Misalkan contoh di sini ya. Can you tell me what assignment I missed when I was absent for your class? Okay. You missed one homework, assignment, and a quiz. Okay. Dia nggak ikut satu tugas dan satu kerjaan rumah ya, atau ujian. Pada buku tes atau layar komputer akan membaca, a newspaper editor, a police officer. Wait. Oke, who is the man? Nah, kira-kira siapakah? Nah, ini ya tadi dibilang who, what, and where. Oke, nah kira-kira siapa orang itu? Oke, jelas adalah teacher, teman-teman. Oke, di sini jelas banget bahwa kayak tadi itu jawabannya pasti adalah seorang guru. Oke, coba dilihat di contoh ini ya. Ini kayaknya kita nggak usah audio dan kita masih bisa dengar. Wait. Okay. Are you going to read these books here in the library? Okay. I think I'd rather check them out now and take them home. What will the man probably do next? Oke, kira-kira apa yang akan dilakukan? Oke, coba teman-teman dijawab di sini ya. Ini sebenarnya listening, tapi kita lihat teksnya aja, skripnya ya. Oke, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh laki-laki itu? D, Pak. Yang D. D, Pak. Oke, go to circulation desk. Oke. Kita ini ya, jelas. Kenapa D? Karena di situ dia mau bawa pulang. Oke. Nah, hal-hal seperti ini saya kira kalian udah paham lah ya. Oke, nah strategi 4-nya ya. Buat kesimpulan mengenai who, what, and where. Who itu siapa yang berbicara, apa yang kemungkinan dilakukan, kemudian atau di mana kemungkinan dialog itu berlokasi. Ini sering juga ditanyakan ketika di TOEFL. Oke, yang kelima adalah listen for who and what in passive. Nah, ini juga yang rada ini teman-teman. Kayak kemarin ya, ada yang grandma itu ya. Itu kan ada passive voice, kalimat pasif. Kalau kita tidak terbiasa atau kita belum paham aktif passive voice, bisa jadi salah atau keliru dalam memahami konteksnya. Contohnya misalkan, did Sally go to the bank this morning? Apakah Sally ini aktif ya? Pergi ke bank? Yes, she did. She got a new checking account. Dia mendapatkan rekening baru, checking account. What does the woman imply? Apa yang diisyaratkan wanita itu? Oke. Wrote several checks? Enggak. Sally wanted to check up on the bank? Enggak. A new checking account was open. Nah, ini teman-teman. Yang C. Okay.
yang D, Sally check on the balance in her account. Nah, ini teman-teman, rekening baru telah dibuka. Sehingga pasti di sini passive voice ya, yaitu adalah yang jadi yang di statement yang orang keduanya di speaker keduanya menjelaskan tentang menggunakan kalimat aktif dan di opsinya menggunakan kalimat pasif. Nah, berarti kalau kita memang mau teliti hal-hal seperti ini semuanya kok aktif ya. Sally wrote. Wrote itu bentuk kedua dari write. Ini bentuknya subjek langsung predikat. Okay. Sedangkan di sini ada Sally wanted to check up. Ini juga wanted subjek predikat. Itu juga aktif. Sedangkan ini a new checking account. Oke. Ini sebagai subjek, ada was, ada predikatnya. Was open ya. Ada to be plus verb 3. Oke, to be kalau ada to be plus verb 3 teman-teman itu pasti passive voice. Oke, karena rumusnya dari passive voice adalah to be plus verb 3. Oke, passive voice kalian paham nggak? Apa sudah paham semua atau ada yang belum paham? Halo? Belum, Pak. Belum. Oke. Tak ini aja, tak ajarin sekalian ini grammarnya ya, sekalian ke structure sedikit. Oke. Ini kelas ringan nggak apa-apa lah. Kita coba belajar kelas ringan. Oke. Biar mastiin ini nih. Jadi teman-teman, ini yang sudah pinter sabar ya. Kalau ngerasa udah paham banget ya sabar karena mungkin kita pastikan semuanya di kelas ini bisa mengikuti. Kalau ada yang kurang paham juga langsung tanyain. Nah, ada kalimat itu kan ya aja. Kalimat itu ada yang aktif, ada yang pasif. Oke. Ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Bedanya apa? Oke, kalau aktif yang jelas subjeknya melakukan sesuatu. Sedangkan kalau pasif subjeknya dikenai sesuatu. Nah, secara rumus, jadi kalau misalkan ini biasanya subjek, predikat atau objek lah namanya, subjek predikat atau subjek predikat aja. Nah, ini teman-teman biasanya kayak misalkan I call her misalkan. Saya menelpon dia. I call her. Nah, yang menelpon siapa? Saya kan? Oke, ini adalah subjek, call verb 1, her objek. Nah, ini konteksnya adalah kalimat aktif. Kalau mau dipasifkan, maka pertama, objeknya dijadikan subjek. Terus subjeknya dijadikan objek. Jadi disilang ya, ini ya sama kayak dalam bahasa Indonesia. Maka berarti her kalau jadi subjek, ya posisinya jadi subjek ya. Menjadinya she ya. Nah, untuk bagaimana caranya untuk menjadikan pasif? Nah, rumus pasif adalah selalu ditambah be plus verb 3. Di mananya? Predikat. Nah, di sini ya berarti menjadi ya she, to be untuk simple present ini kan call verb 1 ya, verb 1 maka karena verb pertama maka to be-nya juga verb 1, to be yang pertama. Jadi kalau to be yang pertama itu adalah is, am, are. Yang kedua ada was sama were. Yang ketiga adalah been. Nah, karena di sini pertama, maka to be-nya adalah antara is, am, are. She to be-nya apa? To be-nya she adalah Is. Should be she is ya. Jadi di sini jelas she is. Bentuk ketiga dari call. Nah, di sini kan rumusnya adalah di sini ya, teman-teman. Bentuk ketiga dari call adalah called. She's called. I kalau jadi objek menjadi me. Ya, jadi she's called by me. Dia ditelepon atau dipanggil oleh saya. Nah, passive voice ini juga mengikuti tenses, teman-teman. Passive voice itu mengikuti tenses. Jadi kalau tensesnya berubah, misalkan contoh ya. She has.
eaten. Oke, banana. Oke, misalkan she has eaten banana. Kalau dipasifkan jadi gimana? Nah, ini adalah subjek, has, ini modalnya ya. Has eaten ini adalah rumus ini ya. Oke, has. Oke, rumusnya perfect. Eaten ini verb 3, banana objeknya. Maka kita tinggal fokusnya ke subjek sama predikatnya kan. Predikatnya adalah has verb 3 ya, has eaten. Maka tinggal ditambah teman-teman. Ditambah apa? Be plus verb 3. Ini adalah untuk menjadikan sebagai passive voice. Maka kita tinggal tukar tadi seperti yang awal tadi. Maka banana harus ada di awal. Banana. Banana. To be-nya apa kira-kira? To be yang ini ya, yang pas. Maka kita tinggal masukin di sini teman-teman rumusnya. Has. Oke, bentuk ketiga dari be adalah been. Maka banana has been. It, bentuk ketiganya tetap ya, kata kerjanya tetap tidak berubah. Kata kerja it, maka bentuk ketiga dari it ada tetap eaten. Oke, by her. Oke, jadi banana has been eaten by her. Oke, saya harap kalian paham. Sudah paham? Siapa tadi yang tanya? Saya, Pak. Oh, Nofranti ya. Oke. Sudah paham. Oke, good. Kita back ke laptop. Emang dipakai laptop dari tadi. We back to the to the tips and trick. Oke. Oke, kita lanjut ke strateginya. Maka yang strategi kelima, dengarkan siapa, who, and what dalam pernyataan pasif ya. Jika dialog berisi kalimat pasif, maka jawaban seringkali bentuk kalimatnya aktif. Sebaliknya, jika di dialog itu berisi kalimat aktif, maka jawabannya seringkali berbentuk kalimat pasif. Nah, cermati tentang siapa dan apa atau what yang dikerjakan dalam pertanyaan. Oke, lanjut ya. Kunci 6. Listen for who and what with multiple noun. Nah, who dan what sama ya. Jadi biasanya yang sering dikatakan adalah who atau what juga ya, yang muncul di verb, yang muncul di short dialogue, dalam beragam kata benda. Oke, saat ada lebih dari satu kata benda, orang ataupun kata gantinya dalam kalimat percakapan biasanya dapat membingungkan tentang siapa dan apa dari kata benda tersebut. Contohnya dalam misalkan gini, do you know who is the band now? Oke, sorry. Do you know who is in the band now? Apakah Anda tahu siapa yang berada di band sekarang? I heard that Mara replaced Robert in the band. What does the woman say about the band? Nah, di sini ada do you know who? Oke, ada keterangannya masih. Do you know who is in the band now? Nah, di opsi mungkin kita akan melihat ya. Oke. Robert become a new member of the band. Oke, bukan. Robert took Mara's place in the band. Oke, Mara took Robert's place in the band. Pada tanggapan wanita terhadap pertanyaan pria, dia berbicara tentang dua orang, Mara dan Robert. Dua kata benda orang ini dapat membingungkan untuk membentuk jawaban sebagai solusinya. Perhatikan kalimat Mara replace Robert. Nah, iya. Jadi teman-teman kita bisa lihat di sini. I heard that Mara replaced Robert in the band. Oke, berarti poinnya adalah Mara menggantikan Robert di band itu. Oke, nah karena di situ ada Mara, ada Robert, itu bisa jadi akan membingungkan kalau kita nggak teliti. Oke, jadi saat ada lebih dari satu kata benda atau orang, kata benda orang atau kata ganti ya, pronoun lah gampangnya, pada kalimat dalam dialog perhatikan baik-baik karena hal itu dapat membingungkan Anda tentang siapa dan apa yang dilakukannya. Oke, lanjut. Listen for negative expression. Oke. Biasanya kalau pernyataannya di teks itu positif, maka penjelasannya negatif. Oke, contohnya misalkan ya, how did they get to their grandmother's house in Maine? Oke, in only 5 hours. Bagaimana mereka tiba di rumah neneknya di Maine hanya dalam 5 jam? They didn't drive slowly on the trip to Maine. Nah, di sini ada kata they didn't drive slowly. Dia tidak menyetir dengan pelan. Berarti dia nyetirnya apa? Kenceng gitu kan. Maka pasti jawabannya
relate dengan apa ya? Relate dengan kecepatan gitu kan. Maka jelas di sini jawabannya adalah yang A. They drove rather quickly. Dia mengemudi agak cepat lah gitu. Oke. Paham ya sampai di sini? Kalau ada pertanyaan langsung tanya. Jangan usah nunggu ya. Oke, maka di sini disebut ya, perhatikan tabel berikut sebagai rumus bentuk soal dan jawaban ungkapan negatif. Nah, ini teman-teman ya. Regular negatif, not atau and apostrophe itu. Contohnya, Tom is not sad about the result. Oke, not sad sama dengan happy. Nah, ini saya bilang tadi di depannya, di sini juga dijelaskan ya. Kemarin juga bilang sering juga mempermainkan hanya sinonim sama antonim untuk mengecek ke apa ya? Pemahaman kita dalam listening. Nah, contoh di sini adalah not sad about the result, maka kata lainnya adalah happy. Oke, nobody, oke, nobody on time, tidak ada yang tepat waktu, maka kata lainnya adalah arrive. Nobody arrive on time, nggak ada yang tepat waktu. Berarti telat. Sell never work hard. Oke. Nah, never itu juga teman-teman. Nobody, never, itu kan walaupun ada not-nya, itu bermakna negatif. Oke. Hardly ever juga. Ada yang kayak gitu, itu bermakna negatif. Nobody, never. Nah, di sini ya, teman-teman, contohnya adalah negatif seperti nobody, none, nothing, never. Oke. Atau seperti yang di sini, and in this ya. Di sini never work hard berarti dia tidak pernah bekerja keras, maka malas. Oke. The patient was insane. Oke. Insane itu apa? Not sane. Enggak waras. Sama dengan crazy. Oke. Nah, hal-hal seperti ini, maka pembiasaan pemahaman kita terhadap apa namanya? Kata-kata yang sering muncul, kalau kita terbiasa dengerin listening misalkan, itu akan membantu kita juga untuk memahami. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Oke. Ini kalian ada yang download ini enggak? Halo? Saya. Siapa nih? Butia. Tadi siapa yang ngomong? Kamu? Iya, saya, Pak. Oke. Nah, udah dibaca semua? Cuma listening. Cuma listening. Oke. Nah, ini teman-teman ya, mungkin Kak Utia udah baca ini cukup menarik ya. Nanti kalian bisa baca juga. Tahu kalau nggak sempat nanti tak kirim ininya lah. Oke. Ini saya dibantu dulu untuk screenshot kan. Oke. Nah, listen for almost negative expression. Oke. Oke, almost negative expression itu maknanya hampir gitu kan, bermakna hampir. Contohnya adalah, were you able to pay the electric bill? I heard barely enough money. Barely enough money berarti hampir tidak punya cukup uang. Oke. Jadi ini menarik sebenarnya. Nah, contoh misalnya almost none, almost never, expression-nya mungkin hardly, barely, scarcely, only, rarely, seldom itu misalkan there is hardly any food in the refrigerator. Hampir nggak ada, hampir tidak ada makanan di kulkas gitu. Berarti ya hampir habis. He really drives to work. Dia hampir nggak pernah atau jarang banget mengemudi ke kantor. Berarti dia apa? Bisa pakai taksi, bisa pakai kereta atau bisa diantar. Pokoknya dia nggak nyetir. Oke. Terus dengarkan pernyataan negatif dengan perbandingan. Sebenarnya teman-teman intinya sering praktek nanti ya. Banyak-banyaklah praktek selama ada waktu ini. Contoh, what do you think of the new students in the math class? No one is more intelligent than she is. Oke, nah ini pernyataan negatif dengan perbandingan. Di mana perbandingannya? Ada than di sini teman-teman. Oke, no one is more intelligent than she is. Tidak ada satupun yang lebih pintar daripada dia. Oke, berarti pada buku teks akan ini, he is smarter than she is. Jadi ada degree comparison di sini teman-teman. Maka di sini karena tidak ada yang lebih cerdas dari dia, maka dia she is the smartest students in the class. Oke, degree comparison sudah tahu dong, ada more ya, ada yang ada yang positive degree, comparative degree sama superlative degree. Sudah tahu semua? Oke, Dela tahu. Utia tahu dong? Pernah dengar, Pak. Pernah dengar? Masih ingat?
Ya, lupa dah. Oke. Jadi ini ya teman-teman, biasanya kalau untuk komparatif biasanya ada more sama IR ya. Contohnya misalkan no one is more beautiful than she is. Kenapa pakai more atau IR? Nah, kalau more itu mostly memang digunakan untuk yang lebih dari satu syllable, kayak misalkan beautiful itu ada 3, beautiful, beautiful gitu. Jadi ada di slash ya kalau kita pecah-pecah. Sedangkan kalau satu syllables kayak misalkan beautiful tadi ya, 2 berarti, sorry. Beautiful. Ada happier, happy, satu aja ya, happy. Jadinya happier. Kayak lagu itu. We couldn't be happier. Kita nggak bisa lebih ini lagi. Nah, kalau yang paling dia pakai most. Misalkan she is, ini kurang the-nya ya teman-teman ya. Selalu pakai the karena biasanya satu-satunya. She is the most beautiful. She is extremely happy. Oke, lanjut. Saya kira itu gampang ya. Intinya kalau perbandingan, kalau us itu sejajar, misalkan us beautiful us itu secantik sama cantiknya, us smart us sama pinternya nggak bisa dibedain, sama setara. Kalau misalkan lebih maka pakai more atau IR. Kalau paling itu pakai most, misalkan the most intelligent students, yang paling pinter, atau pakai IST kalau satu syllable ya, the smartest students. Contohnya kayak gitu. Oke, lanjut ya teman-teman, karena ini materinya banyak banget sebenarnya. Terus kita kebut-kebut lah semampu kita. Kalau ada yang bingung, tanyain. Oke, listen for expression of agreement. Dengarkan untuk ungkapan persetujuan. Misalkan, I think that the hypothesis is indefensible. Oke. Indefensible itu tidak dapat dibuktikan ya. So do I. Nah, so do I ini menurutku juga. So do I, so am I, me too. Itu perlu kita tahu juga. Oke. Berarti dia setuju ya atau sama persepsinya. What does the woman mean? Maksudnya apa? Oke, maka ya tinggal dijawab di sini ya. She agrees with the man. Oke, biasanya kayak gitu. Kalau so do I, so am I dan sebagainya berarti kan setuju. Kayak yes gitu loh. Cuma pakai expression lain. Contoh lainnya misalkan, I don't think that our history teacher is very interesting. Neither do I. Saya juga tidak gitu kan. Nah, ada either, ada neither. Either untuk yang positif, neither yang negatif. Kayak gitu. Berarti, okay, you disagree with the woman. Okay. Nah, di sini jelas he shares the woman's opinion. Nah, dia sependapat. He shares itu bukan membagikan juga. Di sini bisa he shares the woman's opinion, dia sependapat dengan wanita itu. Ya, teman-teman, kita at least baca lah ya, sekilas-sekilas. Di sini ada so do I, me too, I'll say. I'll say itu kalau ada kalian dengar I'll say itu artinya setuju, teman-teman. Isn't it? Nah, isn't it? Jadi misalnya question tag ya. Ya kan gitu. You can say that again. You can say that again artinya agreement with a positive statement. Nah, ini negative statement. Neither do I don't either. Oke. Lanjut, dengarkan ungkapan ketidakpastian dan saran. Nah, oke. Do you know anything about the final exam in physics? It's going to be rather difficult, isn't it? Oke. Ujiannya agak lebih sulit kan? Nah, di sini di opsinya maka akan muncul yang mana? Oke. She thinks that it may be hard. Nah, dia berpikir bahwa kemungkinannya ujiannya sulit. Difficult, sulit. Hard juga sulit. Again, sinonim, antonim. Selalu bermain, teman-teman. Maka sering-seringlah kita lihat juga mengetahui sinonim sama antonim dari sebuah kata atau konteks kalimat. Oke, apalagi strateginya? Nah, strategi 12 ya, dengarkan ungkapan ketidakpastian dan saran. Contohnya misalkan, isn't it? Question tag ya. As far as I know, sejauh aku, ini uncertainty ya, ini nggak pasti. As far as I know, as far as I can tell, itu ketidakpastian juga. Why not atau let's itu yang untuk suggestion. Okay. Let's see the doctor. Why not why not going to the doctor misalkan? Kenapa nggak pergi ke dokter aja? Contohnya gini, misalkan kalian bingung mau ujian TOEFL nih. I think I will face so many problems in the TOEFL test. Nah, kalian bisa bilang temannya, let's join TOEFL preparation atau why not joining TOEFL preparation? Jadi kayak gitu ya. Ini kita itu sekilas lah, nanti kalian bisa baca sendiri, tapi kita kalau ada yang kurang paham biar bisa kita jelasin sekarang.
Oke, listen for emphatic expression for surprise. Oke, ungkapan keheranan. Nah, contohnya, did you see Paul driving around in his Mustang? Oke. Then Mustang ini jenis mobil ya, teman-teman. Oke. Then he did a new car. Oke. He did get a new car. Dia memiliki did itu. Teman-teman, did ini kenapa dipakai di sini? Oke, kalau do, did, does misalkan itu dipakai di tengah-tengah kalimat itu bukan pertanyaan teman-teman, tetapi bermakna sama kayak very. Ya. Jadi misalkan ada orang bilang I do love you, itu sama kayak I love you very much. I love you so much. Ya, I do love you itu I do agree. Saya sangat-sangat setuju. Maka di sini then he did get a new car. Dia benar-benar beli mobil baru. Oke, what had the man thought? Apa yang pria itu pikirkan? Ya, jelas si Paul tadi, Paul would not get a new car kata dia. He did sorry ya di sini. Then he did get a new car. Nah, kalau ini berarti surprise. Sorry. Ini yang surprise, expression untuk surprise di sini dia punya mobil baru gitu. Dia beli mobil baru. Nah, dia di sini karena di sini pressingnya adalah dia kaget ya, surprise ya. Sorry. Ini adalah surprise. Di sini mempertanyakan malah. Jadi dia memiliki mobil baru. Oke, berarti dia berpikir bahwa Oke, pada contoh ini bentuk ungkapan he did get, dia mendapatkan memiliki digunakan untuk menunjukkan rasa heran. Oke, Paul tidak akan memiliki mobil baru, maka jawabannya adalah Paul would not get a new car. Nah, contoh ini expression-nya teman-temannya. Dengarkan ungkapan keheranan, ini untuk emphatic surprise. Tetapi kalau misalkan saya bilang tadi do, does, did di tengah itu juga bisa bermakna untuk benar-benar ya, atau ya surprise tadi juga. Tapi kalau misalkan saya bilang I do love you, itu artinya saya benar-benar mencintaimu misalkan gitu. I do study hard, saya benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh gitu atau belajar dengan keras. Kita lihat di sini teman-teman ada verb. Verb itu ada be, ada modal, ada present tense, misalkan past tense sama perfect tense contohnya. Oke. Expressions of uncertainty and suggestion. Contohnya be with emphasis. Then he is there. Oke, then you can go. Artinya then he is there. I thought he was not there. Then he is there. Then he is here. Oke, I thought he was not here. Jadi kalau ada ungkapan surprise teman-teman, ada seperti ini, maka itu lawannya berarti is like negatif ya. Then you can go. I thought you could not go. Nah, then you do play tennis. You do play tennis. Okay. I thought you did not play tennis. Then she did read it. I thought she had not read it. Oke, ini sama ya. Ini hanya berbeda, ini yang present tense, ini yang past tense, dan ini yang perfect. He has gone there. I thought he had not gone there. Ini meaningnya, artinya. Nah, hal-hal seperti ini kayak perlu teman-teman untuk dipahami. Ini kadang muncul ya. Then you can go. Misalkan, ini berarti I thought you could not go. Kamu bisa nggak pergi gitu kan. Oke, nah yang selanjutnya adalah rahasia ke-15 adalah menggunakan harapan atau wishes ya. It's too bad that you have to stay here and work during the school break. Okay. I really wish I could go with you and the other to Palm Springs. Saya sungguh berharap bisa pergi bersama kamu, ke Palm Springs ya, dan lainnya, dan teman-teman yang lain ke Palm Springs. Nah di sini, what does the man mean? Apa yang dimaksud dengan pria, yang dimaksud oleh pria itu? Ya. Maka opsinya kita lihat di sini. Yang pertama adalah maybe he will go with the other on the trip. Bukan he is unable to go on the trip. Kenapa? I really wish. Nah, wish itu harapan teman-teman. Maka faktanya itu berlawanan. I wish I am rich misalkan. Maka faktanya I'm not rich gitu. Ya, namanya harapan itu masih belum terjadi. Maka di sini maknanya adalah he is unable to go on the trip. Karena dia bilang I really wish I could go. I really wish I could go. Faktanya dia tidak bisa ke sana. Nah strateginya ini strategi 15, dengarkan ungkapan harapan teman-teman. Nah ini ya tabelnya, nanti kalian bisa pelajari juga. Sekilas kita lihat. An affirmative wish implies a negative reality. I wish I had time to help.
Oke, faktanya nggak punya waktu untuk membantu. I wish I didn't I didn't have time to help. Faktanya dia punya waktu untuk membantu. I wish he were at home. Faktanya, he's not home. Lanjut, I wish he had been at home. Faktanya was not at home. Jadi gitu ya teman-teman, kita lihat di sini. Harus diingat kata were lebih umum digunakan daripada kata was dalam kalimat harapan. Oh ya, untuk wish teman-teman, untuk wish terus conditional sentence juga, ya conditional sentence itu mereka bisa she was ya atau he was. Untuk yang conditional sentence dan juga wish ya atau subjunctive biasanya dalam bahasa Inggris penjelasannya itu mereka kalau di past tense-nya dia pakainya were. Nah, di sini he were ya, bukan he was. Kalau di kalimat biasa kan pakai was, it was. Nah, tetapi khusus untuk yang conditional sentence kayak yang ada if-nya itu sama harapannya, sama wishes ya, itu pakainya were. Well, let's go on ya. Kita lanjut aja dulu, masih ada beberapa kunci ini. Saya pastikan kalian udah paham ini semua sehingga nanti nggak ada ketinggalan lah. Paham. Reason for untrue condition, kondisi yang tak nyata. Contohnya, do you think that you'll be able to go to the party? If I had time, I would go. Jika saya punya waktu, saya akan pergi. Maka kalau seperti ini, di sini kan kalau punya waktu, if I had time, faktanya berarti tidak punya waktu. Maka it is impossible to go. If I had time, di sini pakai had berarti sudah terjadi. If I had time, I would go. Nah ini saya bilang tadi ya, kalimat pengandaian atau sampai lupa ya, if clause lah ya, biasanya pakai if clause, conditional sentence ya, kalimat pengandaian itu kalau tipe kedua atau ketiga maka itu sudah melawan realitas. Contohnya gini ya teman-teman. Sebuah afirmasi kondisi yang menunjukkan negative reality. Contohnya, if she were at home, she could do it. Seandainya dia di rumah, maka dia sudah bisa melakukannya. Faktanya apa? Dia tidak di rumah dan dia tidak bisa melakukannya. If I had money, I would buy it. Kalau saya punya duit, saya bakal beli. Faktanya nggak punya duit dan nggak beli. Gitu. Nah, contoh juga yang nah ini teman-teman di sini ada had I had money, I would have bought it. Ini ada yang model seperti ini teman-teman. Ini namanya inversi. Aslinya adalah if I had money, I would have bought it. Ini tipe ketiga dari conditional sentence. Nah, tetapi namanya inversi. Inversi itu dibuang ya, ada yang dibuang. If-nya dibuang. Nah, karena if-nya dibuang, had-nya dipindahkan. Jadinya aslinya adalah if I had money. Saya tulis saja ya. Untuk yang terakhir ini, di sini dijelasin kan? Ini dijelaskan, had can be used without if. Ya. Misalkan had I had money, aslinya kalau dikeluarkan itu adalah keluar nih, Nah aslinya adalah if I had yang pertama ini modal, had yang kedua adalah dari kata have, memiliki. If I had money, seandainya saya sudah punya uang, faktanya tidak. Nah, jadi saya coba inikan aja biar kalian lebih paham. Jadi conditional sentence teman-teman atau kalimat pengandaian itu, if ya, yang if itu atau bahasanya adalah conditional sentence, kalimat pengandaian. Itu ada 3, ada yang tipe 1, tipe 2, tipe 3. Yang pertama adalah if, biasanya simple present, maka di sini future, simple future. Kalau di sini past, kalau di sini simple past ya, atau simple past, maka sini past future. Kalau di sini past perfect, yang tipe ketiga, sini
past, future, perfect. Nah, seperti ini merumuskannya ya teman-teman ya. Cara merumuskannya seperti ini gampang. Nah, simple present itu kata kuncinya apa? Verb 1. Atau kalau to be adalah is, am, are. Maka muncul apa di sini? Will plus verb 1 atau will be. Nah, oke. Jadi munculnya pasti seperti ini. Kalau yang pas maka munculnya ada verb 2 atau munculnya di sini were. Yang muncul ya kalau di sini were. Oke. Past future, apa past future? Past itu verb 2, future itu will plus verb 1. Bentuk kedua dari will adalah yuk. Bentuk kedua Rahma? Rahma Octavian, halo? Rahma, halo? Oh, tidak ada di sini. Halo, Pak. Oke. Bentuk kedua dari will apa? Lupa. Iya. Oke. Bentuk kedua dari will adalah Wool. would. Ya, oke. Would. Maka verb satunya nggak ada pasangannya, maka verb 1. Maka jadi kalau muncul verb 2, maka pasti would plus verb 1. Sorry ya, ada jelek nih. Nah, sama kayak past perfect. Untuk tesis kayak itu, teman-teman. Kalau past perfect berarti kata kuncinya adalah verb 2. Perfect, have atau has plus verb 3. Maka tinggal digabungkan. Bentuk kedua dari have adalah bentuk kedua dari have adalah had. Oke. Nah, verb 3 tidak ada pasangannya, maka had plus verb 3. Maka oke. Bentar ya, teman-teman. Ini yang pengajarnya di Paris lagi telepon. Halo, Assalamualaikum. Oh. Oke, hopefully for the rest meeting ya. It's not only once. Ya. Enggak. Oh my God. Oke.
Oke, sorry ya, sorry. Karena emang sibuk. Oke teman-teman, jadi gini, alhamdulillah teman saya yang itu, karena memang bidang itu bisa teman-teman 4 kali ngisi. Jadi mulai besok sampai tanggal 7 kalian take test ya. Katanya tanggal 7 mau ujian. Halo? Apakah sudah menghilang semua? Ya, Pak. Oke, ujiannya kapan, Lut? Yang tanggal 7 itu kan? Yang di UNESA atau di UNER? Saya nggak tahu, Pak. Tadi siapa tadi bilang ke saya? Novranti atau siapa? Tadi awal-awal masuk siapa? Novranti kan? Iya, Pak Nofranti yang tadi bilang. Oke. Nov, gimana Nov? Kalau di UNER sampai tanggal 7 kan ya? Besok sih saya pastikan juga. Atau malam ini tak WA Bu Dekan. Ada di chat, Pak. Kenapa? Di chat sama Nofranti katanya iya tanggal 7. Oh iya. Oke. Oh iya tanggal 7, Pak. Oke, tanggal 7. Oke. Jadi makanya saya tadi telepon teman saya itu untuk saya minta ngisi sampai 4 kali gitu. Tak suruh ngisi 4 kali. Sebenarnya Minggu biasanya libur, Sabtu Minggu setelah minta tolong saya kan. Karena teman sendiri jadinya dia mau untuk ngisi itu. Ya, karena ya gimana? Saya berharap banget ya kalian bisa lulus ya. Saya sangat berharap kalian bisa tembus lah di sini maupun di tempat lain mungkin yang lebih keren nanti ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Untuk yang ini tadi mana udah hilang. Oke. Nah, kalau yang ini past future perfect. Oke, ini verb 2. Future-nya adalah will plus verb 1, perfect-nya adalah have, has verb 3 ya. Maka akan muncul nanti would, untuk kodenya would, have plus verb 3 gitu. Oke. Maka akan muncul ini kan will plus verb 1, kalau perfect itu have atau has plus verb 3. Nah, maka akan muncul nanti ini jadi would, ini jadi have, verb 3-nya turun. Maka akan muncul rumusnya adalah would have plus verb 3. Nah, ini tipe simple present, akan muncul future, itu tipe pertama, simple past, past future, kedua past perfect sama past future perfect, dan had plus verb 3 untuk past perfect, dan munculnya nanti past future perfect. Kan nanti kalian bisa cariin lah temanya kalau masih belum jelas di internet ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, untuk topik yang tadi kita beresin aja. Oke, di sini ya teman-teman. Kalau if saya kira udah paham. Nah, di sini kunci rahasia 16, listen for two and three part verbs. Oke, kata kerja yang terdiri dari 2 atau 3 bagian. Contohnya kayak gimana? What time does the meeting start? Kapan rapatnya dimulai? Didn't you hear that it was called off by the director? Oke. Di sini ya teman-teman ada kata called off. Oke, was called off. Oke. What does the woman say about the meeting? Nah, berarti di cancel kan? Oke, sehingga di sini kita lihat the director canceled the meeting. Strateginya adalah dengarkan kata kerja yang terdiri dari 2 atau 3 bagian. Oke, pelajari kalimat-kalimat idiom bahasa Inggris sebagaimana terdapat dalam appendix, tujuannya agar Anda dapat langsung mengerti maknanya dengan benar. Nah, ini ya. Oke. Let's say di sini. Oke, listen for idioms. Kalian tinggal nantilah bisa cari ya sebenarnya appendix ya. Oke, ini appendixnya nggak saya klik. Oke, terus yang terakhir listen for idioms. Nah, idiom ini teman-teman yang agak-agak kadang membingungkan. Oke, he's really burning the candles at both ends. Apa yang dimaksud dengan burning the candle at both ends? Nah, ini sebenarnya yang harus diketahui maknanya. Nah, kalau kita lihat di sini, artinya he is doing too much ya teman. Dia melakukan sesuatu secara berlebihan.
Nah, idiomnya adalah ini. Idiomnya adalah burning the candle at both ends. Oke, membakar lilin di kedua-duanya ya. Melakukan sesuatu terlalu banyak. Oke, nah idiomatic expression nanti kita bisa cek ya di sini ya, di ini banyak ya. Kayak appendix, kalau di sini appendix, atau kalian kalau punya aplikasinya bisa klik appendix-nya atau nanti di Google banyak, tinggal kita cari idiomatic expression. Oke, terus selanjutnya adalah strategic for long conversation part B. Nah, ini teman-teman yang rada ini. Oke, percakapan panjang antara dua orang yang kemudian diikuti oleh pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda. Oke, biasanya muncul di part B. Percakapan seringkali berhubungan dengan aspek-aspek kehidupan di sekolah. Nah, ini biasanya makanya akademik ya. Di sekolah, di kampus ya biasanya. Seberapa sulit pembelajaran di kelas, bagaimana cara menulis karya ilmiah, bagaimana cara mendaftar kursus tambahan, atau saya juga dengar tadi bagaimana cara menanyakan tentang kerja sampingan di kampus, itu biasanya relate di kampus kampus Word. Makanya biasanya yang ngomong siapa kalau di kampus? Ya mahasiswa gitu kan. Oke. Jadi pasti nanti relate-nya dengan mahasiswa. Oke. Lanjut. Oke. Kita lanjut ya. Nah, di sini percakapan juga bisa dikaitan dengan topik-topik pembahasan yang sedang terjadi di Amerika atau negara berkaitan. Karena ini TOEFL dari Amerika, maka biasanya topiknya dengan Amerika ya. Misalkan desalinasi persediaan air, daur ulang produk yang sudah digunakan, kerusakan akibat badai, atau jenis-jenis fenomena lainnya. Mungkin yang sekarang yang hit kayak mungkin COVID-19 kalau misalkan terbaru. Tapi kayaknya mungkin enggak. Mungkin yang keluar kayak pemanasan global ya, global warming, atau isu-isu pemanasan global itu mungkin muncul. Biologi juga kadang muncul. Oke, contohnya misalkan seperti ini ya. Naratornya bilang, question 1 through 4, listen to a conversation between a professor and student. Nah, ini jelas ya. Yang ngomong siapa? Professor and student. Hello, Professor Denton. Are you free for a moment? I could have word with you. Okay, sorry, could I have word with you? Bisa tanya, oke. Bisa berbicara sebentar dengan Anda. Could I have word with you? Nah, jadi tinggal teman-teman membayangkan lah, have a word itu memiliki kata misalkan. Ya wis ngobrol lah gitu, gampangnya. Oke, ini kan idiomatic expression, have a word. Oke, have a word. Come on. Oke, come on in. Come on in. Ya, pasti wajahnya adalah oke. Come on in ya. Oke, silakan masuk. Come on in, Michael. Of course I have some time. Okay, these are my office hours, and this is the right time, okay, for you to come and ask questions. Now, how can I help you? Okay, apa yang bisa dibantu? Okay, of course I have some time dan sebagainya ini terlibat. Well, I have a quick question for you about the homework assignment for tomorrow. I thought the assignment was to answer the first 3 questions at the top of page 61 in the text, but when I look, okay, there weren't any question there. I'm confused. Oke, nggak ada pertanyaannya. Oke, the first 3 questions at the top of page. Nah, ini salah ini ya, salah halaman. Ternyata halamannya 76, bukan 61. Oh, now I understand. I'm glad to come. Oke, thank you for help. Nah, nanti pertanyaannya adalah, oke, pertanyaan yang didengar kemungkinan seperti ini. Oke. Who is the man? Siapa pria itu? Oke. Nah, di sini ya. Ada Professor Denton asisten Professor Denton. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan juga tentang tadi ya, when does the man come to see the Professor Denton? Kapan si laki-laki itu ke sana ke Professor Denton ya? Yang pertama jelas student, ini kapan? Saat dia during office hours, pada jam kerja tadi disebutkan ya. Nah, itu teman-teman untuk yang long dialogue. Terus misalkan what incorrect information did the man have? Informasi apa yang salah? Tadi yang salah adalah salah halaman ya. Oke, salah halaman mengerjakan. Oke, maka kemungkinan adalah to explain why he did not attend. No. Oke, untuk mengambil tes akhir bukan untuk bertanya, to ask questions. Tadi untuk bertanya ya. Oke. Pada rekaman, oke, what incorrect information did the man have?
Informasi apa yang salah? Oke. Tanggal penyerahan tugas bukan nomor halaman tugas, the page number of assignment. Nah, saya kira teman-teman bisa inilah. Strategi selanjutnya, nah ini pembahasan. Nah, udah. Saya bahas lagi. Strategi percakapan panjang part B. Jika Anda memiliki waktu, simak pilihan jawaban dengan pertanyaannya. Saat menyiapkan pemilihan jawaban, Anda harus mencoba melakukan hal berikut. Antisipasi topik dan percakapan yang akan Anda dengar. Makanya saya bilang kemarin ya, teman-teman, silakan dilihat dulu opsi jawabannya apa. Nah, nanti diprediksi kira-kira apa jawabannya. Terus selanjutnya dengarkan baik-baik baris pertama percakapan. Oke. Baris pertama percakapan seringkali berisi pikiran utama, subjek. Nah, ini teman-teman bedanya dengan short dialogue. Kalau short dialogue itu fokusnya ke yang kedua, sedangkan ini fokusnya ke yang pertama. Kenapa? Karena kalau ini long apa? Saya tulis saja ya. Jadi gini mindsetnya teman-teman. Kalau untuk yang oke. Kalau untuk yang long long dialog sama monolog. Itu teman-teman konsepnya kayak reading. Mirip reading ya. Kenapa? Karena kan itu panjang gitu kan. Nah biasanya main idea mostly ya. Kita kan ngomongin main idenya. Nah, main idenya mostly ada di awal kalimat. Sehingga di awal juga difokuskan. Nah, kalau tadi yang pertama yang part A itu fokusnya di baris kedua, kalau ini malah ketika pertama kali kita belum mendengarkan karena kita mau mikirin topiknya apa nih yang keluar kira-kira. Gitu ya. Oke, saya anggap paham. Kalau nggak tanya berarti paham. Lanjut, dengarkan baik-baik baris pertama percakapan, baris pertama. Saat Anda mendengarkan percakapan, maka buatlah kesimpulan. Buat what you can imply, apa yang bisa kalian simpulkan mengenai situasi percakapan, siapa yang berwacana, di mana tempatnya dan kapan. Jadi who, what, and when. Pada bidang ilmu apa pembahasan ini mungkin diberikan ya. Anda akan seringkali diminta untuk membuat kesimpulan tersirat mengenai pembahasan itu. Seringnya kayak gitu. Apalagi di sini, pas mendengarkan ikuti sambil membaca pilihan jawaban pada buku tesnya seperti yang saya sarankan tadi, sehingga kita bisa prediksi sebenarnya. Terus buatlah kesimpulan tentang who, what, when, where. Siapa yang bicara, kapan percakapan terjadi, di mana percakapan tersebut terjadi, apa sumber informasi percakapan tersebut, itu yang harus benar-benar difokuskan. Jadi who, what, when, sama where-nya itu jadi fokus utamanya. Anda harus menebak. Jika Anda tidak yakin, jangan pernah mengosongkan jawabannya ini teman-teman. Karena ini TOEFL itu tidak ada minusnya, nggak kayak Olimpiade, maka semuanya harus dijawab, nggak ada yang boleh dikosongin. Terakhir, gunakan waktu secara efisien untuk bisa menyimak pilihan jawaban beserta pertanyaan yang mengikutinya. Ini sudah mau terakhir ya. Listen for answer in order. Di sini berurutan ya. Anda bisa mendengarkan percakapannya saja dan mengabaikan pilihan jawaban. Anda bisa mendengarkan percakapan sambil memperhatikan jawaban. Menurut saya yang B itu lebih baiknya. Sebagian orang lebih memilih opsi A. Ya ini suka-suka ya teman-teman. Tapi kalau saya lebih suka langsung jawab saat saya dengerin gitu kan. Ini nggak usah dibaca lah. Nanti kalian bisa baca sendiri. Yang penting tahu tips triknya aja. Nah, ini long talk ya atau monolog. Strategi monolog atau long talk. Nah, dalam soal C, part C, biasanya terdiri dari 3 monolog atau 3 ceramah, diikuti oleh beberapa pertanyaan pilihan ganda. Nah, panjangnya biasanya 60 sampai 90 detik, 1 menit sampai 1,5 menit. Tips triknya, langsung aja tips triknya aja teman-teman. Nah ini ya. Pertanyaan pertama menanyakan mengenai topik monolog. Topik ya biasanya topiknya apa? Ini pembahasannya sorry. Ini strateginya teman-teman. Jika Anda memiliki waktu, simak pilihan jawaban. Sama seperti tadi ya. Antisipasi topik dari monolog yang akan Anda dengar. Topiknya apa kira-kira? Terus setiap kelompok pilihan jawaban. Antisipasi pertanyaan untuk setiap kelompok jawaban itu. Selanjutnya dengarkan baik-baik baris pertama monolog.
Baris pertama, monolog seringkali berisi pikiran utama atau subjek atau topik dari monolog. Oke, karena pertanyaan yang muncul biasanya mengenai hal ini. Jadi kan saya bilang tadi, sebenarnya konteksnya ini kayak reading, sehingga pertanyaannya biasanya main idea, topic sentence, dan sebagainya. Maka itu kalian perlu memperhatikan kalimat utamanya apa, yang pertama kali diucapkan apa. Biasanya munculnya nggak jauh-jauh dari itu. Terus saat Anda mendengarkan monolog, maka buatlah kesimpulan mengenai situasi pada monolog. Siapa yang berwawancara, di mana, kapan, sama kayak tadi ya. Who, what, when, where. Oke. Oke, terus ini saya kira sama lah ya. Sama seperti yang tadi. Oke, sebelum audio monolog dimulai, ini antisipasi topik yang akan Anda dengar. Jadi di opsi itu makanya selalu baca opsinya dulu, teman-teman. Saya sarankan kalian baca opsinya dulu. Apa nih yang muncul? Baru setelah itu simak baik-baik ininya. Oke, terus antisipasi perkiraan pertanyaan yang akan muncul. Oke. Kira-kira apa yang akan muncul? Nah, itu diantisipasi. Oke, terus yang terakhir teman-teman, 21, mendengarkan sambil melihat pilihan jawaban secara berurutan. Nah, biasanya memang berurutan itu ya jawabannya, tetapi tidak selalu teman-teman, tidak selalu. Nah, kalau kita lihat ya, kalau yang kita dengar misalkan orang si cewek nih ngomong, ini kan kayak reading. Sehingga pola jawabnya adalah kalau kalian pinter reading, maka pola jawabnya kayak gitu. Maka bisa sebenarnya kita antara main idea yang ditanyakan atau detail information. Ya, main idea, what is the main idea of the conversation, atau detail. Detail itu biasanya merujuk kemana? Yang tadi, merujuk ke di mana, kapan, ya, menuju ke ini ya. Who, what, when, dan where yang sering ditanyakan. Well, ini 21 tips and strategi sudah saya bahas. Adakah yang ditanyakan? Wis paham atau nggak paham sama sekali? Halo? Oke. Walaupun yang itu Sudah, Pak. sudah paham ya? Oke, coba untuk menerapkan pahamnya kita sebentar ya. Ini teman-teman rada saya push karena pimpinan tuh menargetkan kalian bagus gitu loh. Oke. Karena pimpinan juga apa ya, berupaya seperti itu, harapannya nanti maksimal. Makanya rada beban juga ke saya untuk memastikan kalian nanti nilainya bagus, bisa lolos ya. Oke, saya akan sangat senang sekali kalau nanti kalian bisa lolos ya di ini ya, di OJK. Oke, bentar teman-teman, ini kayaknya remote deh. Oke, sedikit kita coba dengarkan dan kita bahas. Oke. Mungkin ada 3 pertanyaan misalkan, kita dengarkan, terus setelah itu kita akhiri. Oke, sambil kita nunggu, adakah yang kalian ingin tanyakan? Atau ingin curhatkan, boleh. Dan request apa? Mungkin ini kan besok teman saya udah mau ngajar. Oke, apa yang kalian ingin requestkan? Kira-kira apa? Oke. Zuli? Halo Zuli? Zuli Alvina? Iya, Pak. Apa Zul? Sudah paham belum Zul? Iya, Pak. Harusnya udah paham. Itu, Pak. Gimana? Putus-putus Zul? Sinyal kan? Oke teman-teman, kalau misalkan ada gangguan apa sinyalnya nggak kenceng-kenceng banget, bisa lewat chat ya. Baca dulu aja. Mau dibaca dulu. Oke, Zuli suaranya nggak kedengeran. Oke, kamu chat aja deh. Kamu chat aja. Suaranya nggak kedengeran katanya. Di chat aja.
Oke, kalian tinggal cari practice listening TOEFL ya. Di situ banyak banget sebenarnya. Lot of things. Pak mau tanya kalau TOEFL-nya itu nyari sendiri atau bareng-bareng jadinya? Sebenarnya nggak ada ini ya, nggak ada. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is Masih berisik iklannya. Oke. actually fun for me. Gini, untuk tesnya itu bebas ya teman-teman, bebas. Tetapi tadi kan yang dapat info kan si Nofranti, katanya tanggal 7. Nah itu kalau bisa bareng-bareng akan lebih enak, karena nanti kan kalau banyak itu pertama diprosesnya lebih cepat. Oke, terus kalau ada apa-apa bisa saling ini, saling apa? Oke. Apa? Kalau misalkan terpisah-pisah itu kan kalau ada info atau apa biasanya nggak saling infoin atau apa. Tetapi kalau misalkan mau sendiri-sendiri nggak apa-apa, bebas. Gitu. Oke, untuk pertanyaan dari Zuli ya, apakah untuk besok yang dari Pare itu membahasnya langsung keseluruhan atau bertahap? Nah, seandainya cuma sekali maka akan dibahas semuanya. Tetapi karena untung dia bisa 4 kali ya teman-teman sampai ke tanggal 6. 4 kali ngajar, maka karena 4 kali ngajar, maka dari semua keseluruhan teksnya itu akan dipecah gitu sehingga nanti pembahasannya jauh lebih detail. Gitu. Ya, ada lagi? Mungkin ya ditanyakan? Kamu rencananya gimana, Ut? Sudah ada gambaran atau masih ngeblank tentang ujiannya? Insya Allah udah ada. Sudah ada. Oke. Kalau sudah ada nggak apa-apa, nggak harus bareng teman-teman. Suka-suka. Yang menurut kalian yakin, kalian enak, mungkin udah dapat testi juga dari yang lain ya. It's okay. It's okay. Oke, kita coba lihat ya di sini. Oke, saya share ya. Nangkap nggak gitu? Ini yang long conversation. Nggak bunyi. Number 40. Which of the products listed are not mentioned as part of the technology in the space that corresponds to the letter Space Administration was established. Oke. Questions 39 through 42. Nah, ini teman-teman ya. Maksudnya gini tadi ya, ketika kita, saya juga belum jawab ini soalnya, nggak tahu. Tapi kalau kita lihat ya teman-teman, kalau kita lihat di sini, Listen to. Nah, di sini bisa digeser ya. Oh, bisa. Nah, di sini ada private industry, advance in medicine, space mission, technology development. Nah, ini berarti terkait dengan sebuah topik apa yang akan dibicarakan di sini. Nah, gitu kan. Jadi kita lihat ininya dulu. Contact lens, cordless tools, food packaging, ultrasound. Nah, ini apa kira-kira? Yang ini ya. Terus to monitor the condition of astronaut in spacecraft, to evaluate candidates. Ini kira-kira yang mana nih? Gitu kan? Dari sini kan kita bisa melihat, ini berarti fungsi dari salah satu benda atau apalah ya nanti kayaknya, gitu kan? Jadi dengan ini kan ini fungsi dari sesuatu nih, to check health, oke, to test spacecraft and equipment. Nah, berarti ini ada satu alat yang digunakan, entah alat entah metode ya yang digunakan untuk ini. Jadi fokusnya ke situ. Nah, terus yang kedua, ini archaeologist and astronaut. Maka nanti kalian fokusnya melihat nih perbandingan arkeologis sama astronot.
apa yang dibahas? Apakah nanti arkeologis sama astronot itu dibandingkan, ataukah dia membuat foto di bumi, kemudian foto bumi kemudian dipakai oleh arkeologis, atau yang C, arkeologis have used advanced in medical apa nih? Oke, in medical technology developed for astronaut. Ya. Apa yang mana? Nah ini paling tidak ketika kita sudah baca ini teman-teman, nah kita dengarkan berarti yang pertama kita fokus topiknya apa nih? Ini ada alat-alat nih, kira-kira alat-alat ini diapain? Maka kalian nanti fokus untuk dengerin ini, contact lenses, oke, contact lens, cordless tools, food packaging sama ultrasound. Ini muncul-muncul nanti di benar-benar ini didengarkan, disimak. Nah ini fungsi dari entah alat ini atau yang lain dicek di sini apa sih fungsinya. Nah kalau ini teman-teman dibandingkan nanti fokusnya adalah arkeologi sama astronot. Ini apa hubungannya gitu. Oke, saya kira itu coba kita simak ya bareng-bareng. Saya juga mau nyimak biar sama-sama belajar. Yuk. Breakthroughs in Science, a weekly radio program. Since the National Aeronautical and Space Administration was established in 1961, NASA has been engaged in an extensive research effort, which in cooperation with private industry has transferred technology to the international marketplace. Hundreds of everyday products can be traced back to the space mission, including cordless electrical tools, airtight food packaging, water purification systems, and even scratch coating for eyeglasses. In addition, many advances in medical technology can be traced back to NASA laboratories. First used to detect flaws in spacecraft, ultrasound is now standard equipment in almost every hospital for diagnosis and assessment of injuries and disease. Equipment first used by NASA to transmit images from space to Earth is used to assist in cardiac imaging, and lasers first used to test satellites are now used in surgical procedures. Under-the-skin implants for the continuous infusion of drugs and small pacemakers to regulate the heart were originally designed to monitor the physical condition of astronauts in space. Finally, with the help of images that were obtained during space missions and NASA technology, archaeologists have been able to explore the Earth. Cities lost under desert sands have been located and rediscovered, and the sea floor has been mapped using photographs from outer space. Number 39. What is the talk mainly about? Oke, kira-kira tadi ngomongin tentang apa teman-teman? Halo? Tadi kedengeran nggak? Dengar. Oke. Tadi ngomongin apa tadi? Tentang teknologi. Tentang teknologi. Oke. Tadi ada yang space mission ya teman-teman, tetapi juga ada yang di medicine, ada aspek medicine-nya, ada juga arkeologi. Maka otomatis kalau hanya jawab misalkan advance in medicine, nggak mencakup keseluruhan. Nah, 39 seperti yang dibahas tadi itu bahas tentang topik sentence-nya teman-teman. Oke, topik sentence. Maka topik sentence itu yang harus mencakup keseluruhan. Sehingga di sini kemungkinan besar jawabannya, nanti kita cek ya di belakang. Kemungkinan besar jawabannya adalah yang mana? Oke, teman-teman, jawabannya yang Dela jawabnya mana, Del? Jawabnya D. Yang D. Oke ya. Kemungkinan besar adalah technological development. Kenapa? Karena mencakup dari banyak aspek, gitu ya. Karena mencakup dari banyak aspek di sini. Oke, terus selanjutnya. Untuk yang nomor 40. Oke, 40 jawabannya yang mana? Yang C. Yang mana? C. Cordless tools. Bukan Pak. Pertanyaannya belum ada. Siap, bentar. Kita kira udah selesai nih. Belum jalan. Oke. Belum bunyi ya? Oh, udah jalan. Number 40.
Which of the products listed are not mentioned as part of the technology development for space missions? Oke, apa technology development yang tidak dimention untuk space mission, untuk apa misi luar angkasa? Yang mana kira-kira? Contact lens, cordless tools, food packaging, atau ultrasound? Coba Rin, Erin mau jawab kayaknya. Enggak, Pak. Oke, kalau ini lumayan bingung ya. Oke, sebenarnya tadi yang tidak dipakai ya, itu kontak lens. Coba kita dengarkan lagi ya, biar lebih detail. Mana nih? Oke. Since the National Aeronautical and Space Administration was established in Jadi coba kita analisis ya, dia ngomong apa sih sebenarnya gitu kan. Sebenarnya ya kayak tadi ya, kalau kita lihat, kalau saya ini kayaknya kemungkinan kontak lens yang tadi, karena cordless tools ini dipakai di angkasa, food packaging juga untuk makanannya, ultrasound itu untuk ngirim sinyalnya tadi ke bumi. Oke, tapi kita lihat lagi ya, atau kita pertanyaan dulu lah sampai selesai, setelah itu kita bahas. Nomor berapa nih? and the sea floor has been mapped using photographs from Questions 41. and the sea floor has been mapped using photographs from out Mana udah? 40 mana tadi? 40 41. Number 41. Oh ini. According to the speaker, why did NASA develop medical equipment? Oke, menurut ini menurut teks tadi, menurut apa yang kita dengar, kenapa NASA menciptakan medical equipment? Bingung? Ada yang bisa jawab? Oke, bingung ya. Gak apa-apa. Apakah to monitor the condition of astronaut in spacecraft? Apakah untuk memonitor kondisi astronot di angkasa? Oke, nggak tahu masih ya. Mengevaluasi kandidat yang ingin join ke space program? Oke, masih bingung. Ataukah mengecek kesehatan astronot ketika dia balik dari angkasa, atau mengecek spacecraft ya, pesawat luar angkasanya, and equipment for imperfections. Oke, jika ada kesalahan-kesalahan teknis. Oke, kira-kira mana kita cek nanti ya kalau misalkan masih bingung. Part 2, arkeolog. Oke, arkeologis. Ini berarti yang tadi saya bilang hubungannya apa nih kira-kira? Kayaknya ini pertanyaannya. Coba kita dengarkan. And astronauts were compared. Astronaut made photographs on Earth later used by archaeologists. Number 42. Why does the speaker mention archaeology? Oke, kenapa speakernya tadi menyebutkan arkeologi? Oke, arkeologis dan astronaut dibandingkan tidak tadi. Astronaut membuat fotograf, membuat gambar bumi, kemudian digunakan oleh arkeologis. Ini kayaknya disebutkan tadi ya. Oke, yang C, arkeologis have used advanced in medical technology. Developed for astronaut tidak. Space mission and underwater mission are very similar. Ini juga kayaknya kurang dijelaskan. Oke, kita bahas aja ya dari teman-teman. Dari awal kita pastikan tadi dia ngomong apa. In part C, with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to Breakthroughs in Science, a weekly radio program. Oke, jadi ini tadi awalnya sudah ada satu topik yang diungkapkan adalah breakthrough in science ya. Breakthrough in science itu adalah jalan-jalan pintas ya dalam dunia sains atau ilmu eksak ya.
Since the National Aeronautical and Space Administration was established in 1961, Oke, sejak aerospace itu ini sejak 1961 ya. NASA has been engaged in an extensive research effort, Oke, nah NASA tadi bilang sudah involve ya, sudah melakukan riset yang sangat ekstensif, itu banyak banget ya. Tersering sejak saat itu. Oke, dia bilang apa tuh? NASA has been engaged in an extensive research effort, Nah, research effort ya adalah upaya-upaya penelitian. which in cooperation with private industry has Nah, ini juga dia bilang bekerja sama dengan industri private ya, atau sektor privat ya. Tidak hanya negara aja. Nah, ini kalau misalkan kita nggak teliti, mungkin ada yang jawab private industry karena muncul private industry di teks, padahal bukan itu yang dimaksud. transfer technology to the international marketplace. Oke, nah mentransfer teknologi ke international marketplace ya. Oke, tempat market internasional. Terus Hundreds of everyday products can be traced back to the space mission, including cordless electrical tools, oke, nah di space tadi ya teman-teman, di space mission itu ada countless, itu ada, dia bilang countless produk ya. Tidak terhitung produk yang apa ya, yang bisa di spacecraft itu, karena ada industri ini. Nah, di sini ada cordless tools. Nah, pertama dia bilang tadi cordless tool, berarti cordless tool bukan jawaban ya untuk yang nomor 40. of everyday products can be traced back to the space mission, including cordless electrical Nah, cordless. tools, airtight food packaging, Nah, food packaging masuk. water purification systems, Oke, And- water purification ini nggak ada di opsi. even scratch coating for eyeglasses. In addition, Shade coding for eyeglasses. Oke, eyeglasses itu berarti ini. many advances in medical technology can be traced back to NASA laboratories. First used to detect flaws in spacecraft, ultrasound is now standard equipment in almost every hospital for diagnosis and assessment of injuries and disease. Oke, ultrasound itu buat medicine ya ternyata. Equipment first used by NASA to transmit images from space to Earth is used to assist in cardiac imaging, and lasers first used to test satellites are now used in surgical procedures. Oh, ultrasound dulu digunakan di space, sekarang sudah digunakan di medis ya. Under the skin implants for the continuous infusion of drugs and small pacemakers to regulate the heart were originally designed to monitor the physical condition of astronauts in space. Oke, untuk melihat physical condition astronaut di ini ya, di angkasa. Oke. Finally, with the help of images that were obtained during space missions and NASA technology, archaeologists have been able to explore the Earth. Cities lost under desert sands have been located and rediscovered, and the seafloor has been mapped using Kalau di sini tadi berarti astronot membuat fotograf dan juga arkeologis itu berdasarkan data itu mengeksplor bumi ya. photographs from outer space. Number 39. Oke. Jadi kemungkinan besar kalau ini di angkasa ya harusnya jawabannya. Jadi di sini walaupun ada kunci jawaban kayaknya nggak terlalu benar ya teman-teman ya. To monitor conditions of astronaut in spacecraft, tadi bilangnya gitu. Oke. Di sini sekarang ultrasound ini nggak dibahas, walaupun nggak tahu di kunci jawabannya. Nanti kita cek. Oke. Kalau di sini yang B ya. Coba kita cek kunci jawabannya. Nah, tapi kunci jawaban ini teman-teman ya, kunci jawaban itu tidak selalu benar. Oke, kunci jawaban tidak selalu benar. Untuk yang di kayak gini ya. Kalau misalkan udah ETS nanti biasanya benar. Oke, ini ya teman-teman yang penting ya untuk kita juga perhatikan. Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seems to be no hope at all. Ya, most of the important things ya, hampir semuanya ya, atau kebanyakan sesuatu yang penting di dunia ini itu dicapai oleh orang-orang yang tetap mencoba bahkan saat
hampir tidak ada harapan sama sekali. Oke, jadi I appreciate you, kalian sudah ini tetap coba berusaha, dan kalian masih punya hope ya. Oke, ini jawabannya yang tadi katanya. Oke. Nomor 41D, 4B, 42B. Oke. Nah, betul tadi ultrasound ya. Oke. 40A tadi, 41D ya, oke, ultrasound itu enggak, ini yang 42B. Oke, yang 42B. Oke, sorry, 39D, 40A. Nah, tapi ini tidak selalu benar ya, teman-teman. Oke, kalian bisa recheck. Coba ada yang komen nggak? Oke, saya kira itu. Oke, ini yang cek ya. Kalian bisa praktek di sini. Oke, saya kira itu dulu, teman-teman. Untuk saat ini, at least sudah tahu lah gambarnya seperti apa. Ada yang ditanyakan lagi? Pak, boleh minta rekamannya nggak? Rekaman Zoom hari ini. Oh, boleh. Boleh, yang kemarin juga. Nanti tak share. Iya, Oke. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, terima kasih teman-teman. Kita udah berapa nih? Udah hampir 2 jam. Kalau nanti sama Miss Hanif itu nanti sekitar 1,5 jam aja. Kalau sama saya kan santai-santai nih ya, sambil belajar. Oke, saya kira itu. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Belajar terus, insya Allah saya juga kalau ada waktu bisa juga ikutan juga ya teman-teman. Saya usahakan ikut juga di room itu sambil belajar. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kurang-kurang. Mulai besok benar-benar serius belajar ya teman-teman ya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, thank you so much. Oke. Thank you, Win. Win, Aswin. Iya, Sir. Apa, Sir? Win, besok ini ya. Bentar ya. On dulu.